Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur anime terbaru lagi di tahun 2024 ini berjudul Najeboku no Sekai wo Doremo Obo Etane Inai no Ka. Lah, anime ini dijamin seru bro. Soalnya berkisah tentang sebuah dunia yang memiliki sejarah bahwa manusia telah menang ketika masa peperangan antar kelima ras. Dan manusia berhasil menyegel keempat pemimpin ras di dalam makam berkat pahlawan si Pramalsid. Namun tiba-tiba sejarah berubah menjadi kebalikan, yang dimana manusia telah kalah dari 4 ras lainnya, terutama bangsa iblis. Dan saat ini dunia jadi terbalik, dan satu-satunya orang yang masih mengingat sejarah tersebut yaitu Kai, sang MC kita. Lantas seperti apakah keseruan kisahnya? Apakah kalian penasaran? Pasti enggak deh, tapi enggak apa-apa. Yang penting kita langsung gaskeun saja. Rau. Di awal kisah, terlihat sosok pria ganteng bernama Kai yang sedang galau. Kai sangat terpukul mengapa dia bisa berada di dunia alternatif ini yang berbeda dari dunia sebelumnya. Apalagi Kai melihat gadis aneh yang memiliki sayap meminta tolong padanya. Kemudian dikisahkan peristiwa sebelum Kai dan gadis bersayap bertemu. Kala itu Kai sedang bersama kedua temannya. Di situ Kai dan kawan-kawan sedang melakukan rutinitas mereka sebagai pasukan di Badan Perlindungan Umat Manusia untuk mengawasi Rubana yang disebut makam. Nah, teman Kai yang cowok ini bernama Arsan dan si Ciwi ini bernama Saki. Terlihat Arsan tak sabaran menunggu Kai yang memantau makam, tempat di mana musuh ras manusia disegel. Sementara Kai mengatakan pada kedua temannya bahwa ia belum selesai mengamati makam. Nah, alasan Kai fokus dengan pekerjaannya sebagai pengawas makam itu karena ia khawatir ras iblis kembali menyerang ras manusia. Ya, sebenarnya dulu dunia ini terdapat keempat ras yang menjajah ras manusia, yaitu ras iblis, ras dewa liar, dan ras binatang buas Phantom. Setelah kurun waktu 300 detik mengawasi makam, Kai menyudahi pengintaiannya. Kai memastikan kalau makam tersebut akan aman terkendali. Lantas Arsan heran, segitunya kali Kai dalam pekerjaan mengawasi. Lagian tak mungkin segel yang sudah mengurung ras iblis selama ratusan tahun bakal terlepas gitu ya. Mendengar ucapan itu, Saki meminta Arsan untuk tidak perlu komen. Soalnya berkat kegigihan Kai, Saki dan Arsan bisa santuy. Kemudian Kai menyatakan kekhawatirannya tentang kelangsungan hidup umat manusia jika keempat ras terlepas. Namun Kai meminta Arsan tidak perlu risau karena dunia mereka sudah aman selama seabad ini. Tak lama sampailah Kai dan kedua temannya di kantor perlindungan umat manusia cabang Pisal. Setelah itu Kai dan kawan-kawan melakukan latihan menggunakan visualisasi dari salah satu keempat ras yang menjadi musuh umat manusia. Di situ Kai menggunakan visualisasi dari ras binatang buas Phantom. Saking berbahayanya gitu ya jenis yang Kai hadapi. Sistem memberitahukan kode waspada, akan tetapi Kai terus melanjutkan pertandingan yang bisa mengancam nyawanya. Nah, karena takut Kai kenapa-kenapa gitu ya, Saki segera mematikan jaringan sehingga visualisasi 3D yang membuat dampak pertempuran terasa nyata langsung dihentikan. Lantas Saki memarahi kenekatan Kai dalam latihan ini karena salah sedikit saja Kai bisa saja mengalami cedera fatal. Di situ Kai mengatakan dia harus selalu serius walau ini cuma latihan. Tanpa adanya rasa tanggung jawab dan komitmen, maka latihan ini bakalan sia-sia. Ya, mendengar kegigihan Kai, seorang Saki berkomentar kalau doi ada di masa perang, dirinya bakal mendapatkan posisi penting di ketentaraan, seperti layaknya Pramalsid yang mampu menaklukkan keempat ras hingga manusia bisa menikmati kedamaian ini. Lalu keduanya fokus memperhatikan lukisan pertarungan Pramalsid. Walau tak ada catatan detail mengenai Pramalsid, tetap saja ketenangan yang dirasakan umat manusia merupakan bukti dari kepahlawanan beliau. Ya, menurut Kai dirinya masih jauh dan tak sebanding dengan Pramalsid. Manusia yang bisa mengalahkan keempat ras yang terkenal dengan segudang kekuatan dan ketahanan membuat Saki takjub. Tapi Saki di sini masih tidak menyangka manusia bisa memenangkan peperangan besar kelima klan. Pahlawan dari ras iblis permain suri Panesa,
pahlawan ras dewa liar penguasa surga Alpreya, pahlawan ras roh penguasa Rikugen Kyoko, dan pahlawan ras hewan buas Phantom Kaisar Taring Rati. Ya, keempat pahlawan hebat tersebut mampu dikalahkan oleh Pramasid. Kala itu Pramasid menggunakan pedang bersinar dari dewa nubuat bernama Asura Soraka. Nah, mengingat Asura Soraka, Saki jadi terkenang soal Kai yang mengatakan pernah melihat pedang milik Pramasid. Sewaktu itu, saat Kai masih kecil, ia mendadak masuk ke dalam ruang bersegel, di mana terdapat banyak monster yang terkurung di sana. Namun di bagian area tersebut terdapat Asura Soraka. Ya, walau sudah menjelaskan hasil penemuannya, tidak ada satupun orang yang percaya akan omongan Kai. Walau demikian, menurut Saki, karena hal itulah Kai jadi masuk ke pasukan perlindungan umat manusia. Setelah itu Saki menghampiri Asran yang tengah tepar sebab capek melakukan latihan tanding dengan visualisasi 3D. Karenanya lah ya tubuh Asran itu jadi pegal-pegal, bahkan disertai rasa nyeri dan sirah nyut-nyudan. Akan tetapi bagi Saki, seorang Asran itu hanya bermalas-malasan, makanya dia memaksa doinya itu buat bangkit. Di situ Saki meminta kedua temannya untuk memikirkan hal apa yang harus mereka hadiahkan kepada Jeanne. Soalnya Jeanne mendapatkan promosi dan dipindahkan tugas ke kantor pusat perlindungan umat manusia di ibu kota kerajaan Urzak. Lantas Arsan memberikan saran kalau mereka bisa memberikan rangkaian bunga. Namun Saki tak setuju. Pastinya sudahlah banyak orang yang memberikan Jeanne bunga gitu ya. Harusnya mereka bertiga itu yang merupakan teman Jeanne menyerahkan kado spesial lain yang berbeda dari yang lain. Makanya Saki menyuruh para besti memikirkan hadiah apa yang pantas mereka berikan kepada si Sohib. Di suasana perbincangan ponsel Kai berbunyi. Kemudian Kai memberitahukan bahwa Jeanne yang mengirimkan pesan. Sehingga Saki dan Arsan merapat untuk membaca SMS dari Jeanne. Kepo. Yang dimana isinya itu mengajak Kai ketemuan, tapi perjumpaan mereka tidak boleh diketahui oleh Saki maupun Arsan. Karena sudah terlanjur ketahuan, Kai mengaku kalau pesan tadi bukan dari Jeanne. Sesudah mengatakan hal itu, Kai segera pergi dan kabur. Singkat cerita, esok harinya Kai mampir ke patung kucing sambilan untuk menemui Jeanne. Tak lama Jeanne datang dan kedua besti saling bercanda. Setelah itu Jeanne mengajak si besti berbelanja. Soalnya dia mau menghadiahkan sesuatu pada Kai and the gang. Lagian Jeanne tahu betul gitu ya, Saki dan kawan-kawan sedang mempersiapkan kado buat kepindahannya ke kantor pusat ibu kota kerajaan Urzak. Lalu dimulailah acara shopping tersebut. Terkadang dikala Jeanne minta saran, Kai malah sibuk sama peralatan kerjanya. Namun ada kalanya Kai menjalankan peran sebagai teman yang memberikan ide. Sehingga Jeanne akhirnya menemukan kado yang cocok buat ketiga bestinya. Makanya Jeanne amat berterima kasih pada Kai yang telah menemani shoppingnya. Kemudian Kai menyampaikan dukungannya. Walau Jeanne seorang wanita, pasti bisa mengungguli kepemimpinan ayahnya yang berada di pasukan utama perlindungan umat manusia. Karena Kai yakin akan kemampuan Jeanne. Tiba-tiba mendadak terjadi keanehan yang cuma bisa dilihat oleh Kai. Saking cemasnya pada Jeanne, Kai tak henti-hentinya memanggil nama si cantik di tengah keramaian. Akibatnya Jeanne malu sekaligus senang karena Kai yang menyebut nama depannya di hadapan semua orang memberikan si cantik harapan. Seolah-olah hubungan Jeanne dan Kai dapat melebihi seorang teman. Namun tak lama semuanya terserap di lubang hitam hingga Kai dibawa ke dunia yang berbeda. Jelas di sini Kai merasa kaget dengan apa yang ia lihat saat ini. Tak hanya kota yang hancur tapi juga kemunculan ras iblis. Di situ Kai menggunakan senjatanya untuk melakukan perlawanan, di mana Kai menembakkan peluru elf yang dapat menghilangkan serangan sihir milik si iblis. Setelah itu Kai menggunakan peluru drake yang menciptakan napas hewan buas Phantom. Akibatnya si iblis tumbang dibuat oleh Kai. Ya, menyaksikan keopean Kai, teman almarhum si iblis merasa salut dan ingin bertanding juga. Namun serangan menyilaukan dari si iblis dibalas oleh sergapan Saki, sehingga si iblis terkena jurusnya sendiri. Lalu kemudian Saki membawa Kai masuk ke mobil. Di situ Saki heran kenapa Kai bisa berada di area yang berbahaya. Dan kagetnya Kai, kedua besti tak kenal dengan dia sama sekali. Hal itu membuat Kai bingung mengapa orang terdekatnya melupakan dia. Anehnya lagi, baik Saki maupun Arsan belum pernah mendengar tentang pasukan perlindungan umat manusia. Soalnya yang kedua insan ketahui, mereka adalah tentara perlawanan umat manusia. Kemudian Kai terkejut bahwa dunianya yang sekarang ini menjadi pihak yang terjajah alias kalah dari iblis. Bahkan Saki dan kawan-kawan merasa asing dengan peramal Sid.
Lalu Kai dibawa ke kota bawah tanah Neopisal, tempat manusia tinggal. Di situ Arsan dan kawan-kawan menjelaskan jika manusia menang dalam perang melawan keempat ras, tak mungkin mereka bersembunyi di kota bawah tanah ini. Selain itu, tidak mungkin ada pasukan perlawanan umat manusia. Ucapan itu sangat masuk di logika, membuat Kai tidak bisa berkata-kata. Dan hal yang paling dikagetkan oleh Kai, Jeanne tidak mengenalinya, bahkan Jeanne yang harusnya seorang wanita malah menjadi pria. Sehingga Kai buka suara mengingatkan Jeanne yang seorang wanita, ingin memperlihatkan bahwa dia lebih hebat dari sang ayah. Ucapan Kai barusan dianggap orang-orang adalah penghinaan, namun Jeanne tidak menghukum Kai. Dia hanya mengabaikan doi yang dianggap masih syok sehabis bertemu sama iblis. Malam harinya Kai beristirahat di kamar yang telah disediakan. Di sini Kai masih terheran kenapa semua bestinya tidak mengenali Kai. Bahkan sejarah perihal Paramasid telah menghilang. Kai yang penasaran terus mencari info di dalam buku dunianya saat ini, dan ketemulah makam penyegel yang ternyata masih ada di dunia ini. Esok harinya Kai meminta perlengkapan dan kunci mobil kepada Arsan. Herannya Arsan menganggap tubuhnya respek terhadap permintaan Kai. Setelah melakukan perjalanan, tibalah Kai di Rubanah atau makam yang segelnya itu telah terbuka. Lantas Kai memberanikan diri memasuki makam. Tak lama sampailah Kai di area tertancapnya Asura Soraka. Dan tanpa pikir panjang, Kai mengambil Asura Soraka dari sarangnya. Lalu tiba-tiba Kai berpindah ke tempat lain. Tampaklah si Ciwi bersayap bernama Rine memohon pada Kai untuk melepaskan dia dari rantai. Kemudian Kai mengingatkan Rine jangan sampai menyerang setelah dibebaskan. Lalu Kai mulai menebas rantai menggunakan senjata miliknya. Sayangnya senjata itu tidak bisa memutuskan rantai sama sekali. Teringatlah Kai tentang sebutan yang ia dengar kala menggapai Asura Soraka, sehingga Kai mengatakan pemegang kode, membuat senjatanya berubah menjadi Asura Soraka alias pedang Sid. Ya, dengan pedang Sid, rantai yang membelenggu Rine seketika langsung hancur. Akibatnya Rine bebas dari jeratan dan tubuh sempoyongannya itu segera ditangkap oleh Kai. Akan tetapi Rine mendadak tersadar dan ia nekat menyerang Kai. Di situ Rine mengira Kai adalah iblis musuh bebuyutannya, sehingga Rine segera melepaskan mantra sihir yang ia hujankan kepada Kai si penyelamatnya. Menyaksikan sergapan ada di hadapannya, Kai bingung gimana caranya menangkis serangan yang tak mungkin bisa dihindari. Lalu Kai diberitahukan bahwa Asura Soraka bisa memotong takdir. Pengetahuan itu membantu Kai menghadapi jurus Rine. Lantas Rine terkaget Kai mematahkan sihir dengan mudah. Kemudian Kai menyatakan keheranannya mengapa Rine menyerang orang yang menyelamatkannya, padahal Rine sendiri yang meminta bantuan Kai. Lantas Rine meminta maaf telah menyerang Kai, soalnya Rine membayangkan Kai dari ras iblis yang sangat ia benci. Mendengar hal itu, Kai menjelaskan bahwa dirinya bukanlah iblis, melainkan manusia. Di situ Kai menunjukkan punggungnya yang tak memiliki sayap sama sekali. Alhasil kesalahpahaman di antara kedua insan terselesaikan. Nah, saat ditanya dari ras apa, Rine memohon Kai tidak boleh mendesaknya soal itu. Sebab Rine lain dari yang lain, bukan iblis atau dewa liar, tapi tak juga termasuk makhluk roh maupun manusia. Perbedaan yang ada pada Rine menjadikan dia dikucilkan oleh keempat ras, terutama ras iblis yang amat memusuhinya. Ya, mengetahui kegelisahan dan apa yang dialami oleh Rine, Kai mengerti betul apa rasanya. Wajar saja jika Rine menjadi bersikap waspada. Meskipun perkara mereka telah usai, muncul lagi problema baru. Kali ini musuh datang dari ras roh bernama Restarizer. Tujuan kedatangan Restarizer untuk membasmi Rine yang merupakan makhluk takdir, di mana keberadaan Rine dapat mengganggu stabilitas yang telah diciptakan oleh tuannya. Sehingga Restarizer akan melakukan penyegelan kembali. Menyaksikan betapa kuatnya musuh, Kai mengajak Rine untuk menjauh dari Restarizer. Lalu kedua insan lari bersama-sama, dan sialnya Rine berhasil ditangkap oleh Restarizer. Sesudah Rine dalam genggaman, Restarizer mulai menghapus Rine dari dunia ini. Tindakan Restarizer menyebabkan tubuh Rine terkontaminasi oleh bayangan hitam. Dan proses tersebut amat menyakiti tubuh Rine. Menyaksikan perbuatan bengis di hadapannya, Kai tak mau menjadi penonton saja. Lantas Kai memberanikan dirinya melakukan penyerangan.
Di situ Kai meminjam kekuatan pedang Sid. Usai mengatakan pedang kode, pedang Sid yang ditebaskan ke tubuh Restarizer membelah si makhluk roh. Ya, melihat Asura Soraka, Restarizer merasa pedang terlarang itu tak seharusnya ada di sana. Sementara Kai dan Rine berusaha keluar dari lubang yang memisahkan alam di sana dengan Federasi Zurak. Akhirnya Kai dan Rine berhasil mendarat secara selamat. Di situ Rine menyatakan ketakutannya, mengira dirinya bakalan koid. Lalu Kai menghibur Rine dengan memeluknya dengan erat. Hal itu membuat Rine merasakan kehangatan, seolah-olah dia memiliki keluarga yang mendukungnya. Apalagi selama ini Rine selalu sendirian. Jadi bisa jadi Kai lah orang pertama yang sangat baik dalam memperlakukan dirinya. Lantas Kai berkata bahwa ia juga sendirian di dunia ini. Tak ada satupun orang yang mengenalinya. Kai sendiri berada dari dunia yang dimana kemenangan menjadi milik manusia. Akan tetapi kini tempat Kai berpijak telah dikuasai oleh ras iblis. Lantas Rine mengatakan keheranannya atas kemenangan iblis atas manusia. Soalnya dari Rine berperang dengan Panessa si pahlawan dari ras iblis, tak ada info yang mengatakan kekalahan manusia. Mendengar pemikiran itu, Kai auto bersemangat mengira Rine mengenal peramal Sid. Namun sayangnya Rine sama sekali tidak mendengar soal peramal Sid. Setelah itu Kai mengajak Rine untuk ikut bersamanya sebab doi hidup sebatang kara. Makanya Kai ingin Rine menjadi partnernya. Walau Rine meragukan manusia, tapi dianya itu yakin bahwa Kai orang yang terpercaya dan bisa diandalkan, tidak seperti om-om kadal beringas. Nah, setelah tiba di rumah, Kai langsung rebahan karena Kai seharian disibukkan oleh Rine gitu ya. Ya, ternyata di sepanjang jalan Kai direpotkan oleh si cantik hingga membuatnya keletihan. Yang dimana saat menaiki mobil Rine auto gabut hingga membahayakan Kai sebagai sopir. Belum lagi Rine yang tak terbiasa akan suasana ramai, waspadanya itu jadi tingkat dewa. Bahkan berulang kali Rine ingin menggunakan sihirnya untuk menyerang manusia. Alhasil demi mencegah kehancuran gitu ya, Kai sibuk mengawasi Rine. Waduh. Nah, karena Rine yang bingung sama pancuran mandinya, segera menemui Kai. Menyaksikan kondisi Rine yang tak biasa gitu ya, membuat Kai deg-degan. Sehingga Kai memperingati Rine untuk mengenakan handuknya dengan baik agar menjaga kesehatan jantung si doi. Tiada yang hebat dan mempesona. Gak usah nyanyi bang, lanjutlah bang. Ya lanjut. Usai membenahi dirinya, Rine merebahkan badan di kasur. Di situ Rine curcol betapa enaknya manusia bisa mandi di air hangat, tidur di tilam yang empuk. Tak seperti dirinya yang selalu merasakan dinginnya air terjun atau sungai ya, dan terkadang lele koneng suka lewat. Nah, singkat cerita di jam larut, Rine membangunkan Kai yang terlelap. Wajah Rine yang amat dekat membuat Kai terkaget-kaget. Lantas Rine mengatakan ada mana yang kuat sedang mengintai Neo Pisal. Ternyata rombongan iblis sudah mengetahui persembunyian manusia. Lalu Kai dan Rine langsung turun ke arena memberikan bantuan penyelamatan. Berkat adanya Kai dan Rine, Saki dan Arsan selamat dari kematian. Di sini Arsan dan kawan-kawan menanyakan betapa hebatnya senjata milik Kai. Di kesempatan itu, Kai menjelaskan kalau dia berasal dari dunia lain, yang dimana manusia menjadi pemenang pertempuran kelima ras. Dan senjata yang Kai gunakan merupakan teknologi dari tempat asalnya. Kemampuan dan bela diri Kai membuat geng Arsan mengajak mereka ke ibu kota. Arsan yakin bahwa Kai yang terampil bakal dijadikan pasukan utama oleh Jeanne. Lalu Kai menjelaskan dunia asalnya di acara rapat. Namun peserta rapat pada tidak percaya Kai dari dunia lain. Kemudian Jeanne menanyakan jika Kai mengenalnya. Dia penasaran hubungan mereka di dunia asalnya si doi. Sontaklah Kai menegaskan bahwa ia dan Jeanne adalah teman sekelas, bahkan teman semasa kecil. Di situ Kai mengingatkan ucapan yang pernah Jeanne lontarkan kepadanya, yang dimana Jeanne sangat ingin menjadi seperti Auger dan Zell. Sontak saja Jeanne terkejut karena Kai tahu ayah dan kakeknya. Kemudian Jeanne memilih menyudahi rapat ini. Saat malam tiba, orang kepercayaan Jeanne bernama Valin menjemput Kai untuk dibawa menemui tuannya. Setelah bertemu, Kai kaget Jeanne beneran menyamar sebagai pria.
Lantas Jeanne mengatakan hanya Valin dan beberapa orang yang mengetahui identitas sebenarnya. Karena Kai tahu ayah dan kakeknya, Jeanne jadi percaya meskipun tidak 100%. Kemudian Jeanne mengutarakan Neovisa memerlukan pengetahuan Kai dalam menghadapi invasi iblis. Hal itu disetujui oleh Kai, makanya dia dan Rin akan menghadapi Vanessa. Sebab hanya dengan mengalahkan pahlawan dari ras iblis, barulah dapat menghentikan ekspansi musuh. Perlu diingat, alasan Kai berjuang demi dunia ini hanya karena Saki dan Arsan. Sebab jika tidak mampu melindungi dunia ini, gimana cara Kai menghadapi kedua bestinya bila ia kembali ke tempat asalnya? Ya, mendengar ucapan Kai, tingkat kepercayaannya Jeanne pada Kai semakin mantap. Lalu Kai meminta izin akan mengalahkan Vanessa. Sedangkan Jeanne dan kawan-kawan yang akan menangani antek-antek musuh. Namun Jeanne cemas meskipun bisa mengelur waktu, bisa saja sebelum Kai tiba di istana, unitnya keburu mati. Lantas Valin membocorkan rahasia yang sudah dipersiapkan oleh Augur sekitar 15 tahun silam. Yang dimana ada jalan rahasia menuju istana pemerintahan yang telah diambil oleh Vanessa, namun tak diketahui siapapun. Dulunya jalur itu dipakai pihak kerajaan untuk melarikan diri dari istana pemerintahan yang sudah dikuasai oleh musuh. Sehingga ketika menyusup ke istana pemerintahan, Jeanne dapat menggunakan lajur tersembunyi. Kemudian Jeanne heran mengapa sumber daya perang tidak diberitahukan kepadanya. Menurut Kai itu wajar karena tidak ada seorang ayah yang mau melibatkan putrinya dalam bahaya. Itulah sebabnya komandan tidak menyampaikan jalan rahasia demi mencegah anaknya memimpin perang yang peluang menangnya itu amat kecil. Namun sekarang Valin ingin bertaruh pada harapan yang dimana manusia dapat merebut kembali kebebasan mereka. Lantas Kai dan Rin akan membantu meraih impian tersebut. Sesudah mendapatkan dukungan, Jeanne akhirnya sudah mantap akan mengadakan rapat untuk menantang pahlawan dari ras iblis. Selagi Kai dan yang lainnya bersiap-siap, Rin memikirkan kebenciannya terhadap sesuatu. Rin tak suka ras iblis yang ia rasa sangat licik, ras roh yang amat menakutkan, ras binatang buas yang barbar, ras dewa liar yang egois, dan ras manusia yang lemah. Akan tetapi ada satu hal yang Rin suka, yaitu Kai. Nah, sesudah pembenahan selesai, Kai and the gang melewati jalur rahasia menuju titik pertemuan. Karena tim mereka yang akan menghadapi pahlawan iblis Vanessa, Saki amat cemas. Kalau Jeanne yang memimpin unit pengelur waktu, Saki yakin kemampuan beliau bisa memenangkan pertarungan. Namun masalahnya, orang yang lemah sepertinya malah dipercaya menangani pahlawan ras iblis. Lantas Rin menenangkan Saki yang lagi galau. Di situ Rin mengatakan ia akan memperlakukan Saki secara istimewa, sebab Saki merupakan teman berharganya Kai. Kemudian Kai mengutarakan alasan ia membawa Saki dan Arsan, yang dimana Kai cuma bisa mempercayai mereka berdua. Di situ Kai merasa kagum atas sikap Arsan yang sangat tenang, berbeda dengan Arsan yang ia kenal dari dunia asalnya. Ya, mendengar pujian dari Kai, Arsan berkata sebenarnya tangannya itu gemetaran. Walau demikian, mereka akan berusaha sebaik mungkin membantu perjuangan Kai, karena jika Vanessa bisa dikalahkan, manusia bisa hidup tanpa dipenuhi rasa takut. Setelah itu semua unit berkumpul di titik pertemuan jalur rahasia. Sebelum pergi bertempur, Komandan Jeanne memberikan kata penyemangat agar pasukannya itu memiliki keyakinan dan harapan, yang dimana manusia bisa memperjuangkan kembalinya tanah air mereka dari kekuasaan iblis. Usai berpidato, Jeanne bersama yang lainnya menuju area pertempuran, yaitu istana pemerintahan. Namun perjalanan mereka penuh dengan lika-liku, yang dimana pasukan iblis berjaga di luar istana dan mereka siap untuk menyergap para manusia yang dianggap hina. Di situ pihak manusia mencoba menembakkan amunisi, namun tidak bisa menembus pertahanan iblis. Akan tetapi dengan mudahnya Kai dapat menghancurkan sihir yang dilesatkan. Bahkan Kai dapat membelah tubuh keras iblis menggunakan senjatanya. Lalu iblis yang berjaga terus bermunculan dari portal. Lantas Kai memakai amunisi listriknya ke arah kaum iblis. Jalaran setruman menyengat semua iblis sekaligus, sehingga sekali libasan menumbangkan banyak musuh. Usai mengatasi benteng di luar, kini penyergapan dilakukan di dalam istana. Sampailah mereka ke lokasi yang dijaga oleh tuyul iblis, sang pemanggil dedemit. Sontak saja Rin dan kawan-kawan bersiaga, sebab tuyul iblis bisa memanggil Bapak Setan. Dan benar saja Bapak Setan muncul, langsung menangkap satu pasukan manusia.
Tentu saja orang kepercayaan Gianne tidak tinggal diam. Dengan gampangnya Valin membebaskan prajurit dari genggaman iblis. Ya, menyaksikan kekuatan Valin, iblis menduga kalau Valin itu adalah orang yang dibicarakan taring bestinya. Akan tetapi Valin mengaku dia itu tidak tahu benarkah dirinya yang dimaksud si taring. Lalu Valin meminta Gianne dan kawan-kawan bergegas pergi. Urusan si setan ini dialah yang akan menghadapinya, sebab Kai harus segera menuju tempat Vanessa. Sehingga mereka melaju tanpa adanya Valin di barisan. Namun Gianne berharap Valin menyusul mereka. Di area berikutnya, Kai dan kawan-kawan disergap oleh iblis lainnya. Di situ Gianne terkena serangan mendadak. Dan beruntungnya Gianne masih hidup tanpa cacat sedikit pun. Ternyata Gianne menggunakan baju cahaya mistik yang bahannya itu didapat dari tanah elf, yang dimana elf sendiri terkenal dengan ketahanan mereka terhadap sihir. Sehingga seragam yang dikenakan Gianne sangat cocok di pertarungan melawan iblis. Kemudian Gianne bersama pasukannya memantapkan diri menahan musuh. Di situ Gianne mempercayakan urusan Vanessa kepada Kai dan kawan-kawan. Setelah itu Kai melanjutkan penyusuran mereka. Ya, sebelum melewati area selanjutnya, Rinne meminta Kai dan kawan-kawan memakai ban yang terbuat dari cahaya malaikat. Soalnya ban tersebut berguna menyamarkan hawa keberadaan mereka dari para monster. Lalu tak lama kemudian nongollah sesuatu yang mengerikan. Nyeri saja jantung Saki dan kawan-kawan copot. Lantas Rinne meminta Saki yang parno untuk tetap santuy, karena selama perisai terpasang dan geng Kai dalam kondisi tenang, lokasi mereka tidak akan disadari oleh makhluk besar. Nah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya si raksasa pergi juga, membuat Saki dan the geng gitu ya merasa lega. Kemudian Kai dan kawan-kawan berada di ruang listrik. Tujuannya menugaskan masalah saklar pada Arsan. Menurut Rinne, Arsan bakalan baik-baik saja sebab dia sudah memasang perisai, jadi tidak akan ada iblis yang mengusik keduanya. Dan nantinya jika Kai memberikan kode, barulah Arsan mematikan sumber listrik. Setelah itu penyusuran Kai kembali berlanjut. Kali ini Rinne tampak panik, perasaan dia itu sudah membuat pelindung gitu ya. Dan herannya keberadaan mereka terlacak musuh, yang dimana alarm tiba-tiba berbunyi. Lalu tak lama kemudian muncullah rombongan iblis menghadang mereka. Di situ iblis menyampaikan ucapan Vanessa yang penasaran akan seseorang yang sudah menjadi dalang invasi menantang pahlawan iblis. Maksudnya adalah si Gianne yang memakai baju mistik dari tanah elf. Lantas Kai menjelaskan bahwa dirinya bukan Gianne, melainkan makhluk dari dunia lain. Kemudian Kai meminta si iblis mempertemukan mereka dengan Vanessa. Akan tetapi si iblis enggan melakukannya, soalnya ia ingin mencicipi pertandingan melawan orang semenarik Kai. Akan tetapi Rinne tidak mengizinkan Kai berurusan dengan musuh, sebab fokus utama Kai adalah Vanessa. Makanya Rinne mengeluarkan Kai dari arena pertempuran dan berjanji akan menyusul. 私もすぐに追いかけるから。約束だからな。だが悪魔の匂いもする。何なのだ貴様は。私が分かるのはどうなったって知らないから。 Singkat cerita, kini Kai telah sampai di ruang tahta. Di situ Kai langsung bertemu dengan Vanessa. Sementara itu, pertarungan Gianne dengan para iblis semakin membahana. Di situ Gianne dengan perisainya membuatnya tidak mudah dihadapi oleh musuh. Dan dengan senjatanya yang sangat edan gitu ya, Gianne mampu menaklukkan musuhnya. Namun datanglah musuh baru dari arah yang tak terduga. Akan tetapi serangan si monster berhasil dihalau oleh Valin. Sementara itu Vanessa dan Kai tak langsung berlaga. Keduanya membuka pertemuan dengan pembicaraan. Lantas Kai mengatakan di dunia asalnya itu manusia yang memimpin kemenangan dari peperangan besar kelima ras. Info tersebut menjadi bahan tertawaan Vanessa. Memangnya manusia lemah bisa mengalahkan iblis dan ras lainnya yang terkenal akan kekuatan mereka? Lantas Kai berkata pahlawan dari ras manusia yang disebut peramal Sid mengalahkan Vanessa dan ketiga pahlawan lainnya. Mendengar nama Sid disebutkan, Vanessa jadi menggumamkan pemegang kode dan kelahiran kembali. Ucapan Vanessa membuat Kai penasaran, tapi sayangnya Vanessa tidak mau membahas soal itu. Kemudian perkelahian antara Vanessa dan Kai pun dilangsungkan.
Di situ Kai menggunakan senjatanya yang memiliki peluru bisa mentiadakan sihir dan mengeluarkan napas drake, bahkan berhasil melukai Vanessa. Akan tetapi Vanessa menggunakan ilusi sukubus. Beruntungnya secepat kilat Kai bisa menghindari dari sergapan lanjutan Vanessa. Kemudian Vanessa yang kesal mengeluarkan Gloria isi api penyucian. Beruntungnya Kai masih bisa selamat berkat pedang Sid. Sontak saja Vanessa semakin geram. Lalu untuk kedua kalinya Gloria dilancarkan yang portalnya itu tepat di bawah kaki Kai dan... Ya, guncangan dari serangan Vanessa terdengar sampai ke telinga Rine yang berhasil menumpas musuh-musuhnya. Timbullah kecemasan akan diri Kai yang menghadapi musuh tak terkalahkan. Bahkan pasukan lainnya pun turut merasakan kekacauan yang terjadi di lantai teratas, membuat Yane galau takut Kai kenapa-kenapa. Beruntungnya, lagi-lagi Kai berhasil selamat berkat pedang milik Sid. Kai di sini tidak menyangka serangan si Vanessa dampaknya itu seganas itu. Pantas saja Vanessa bisa menghancurkan satu negara. Kemudian Rine dalam kondisi babak belur berhasil menyusul Kai. Di situ Kai cemas menyaksikan kondisi Rine, namun Rine bersikap dirinya masih segar bugar. Ya, menurut Kai si Besti terlalu memaksakan diri. Tiba-tiba tamu tadi undang menampakkan diri. Dan tanpa basa-basi Restarizer menangkap Vanessa karena dianggap gangguan dari sistem tuannya. Makanya Restarizer ingin menghapus keberadaan Vanessa di muka bumi ini karena menyebut nama kode Sid. Lantas dimulailah proses pelenyapan Vanessa, akan tetapi Vanessa tidak mau tunduk pada anteknya Aprea. Lantas Vanessa menguatkan jiwa dan fisiknya menggunakan sihir. Kemudian Vanessa membakar Restarizer dengan api sucinya. Sehingga Restarizer mengalami kerusakan patah, menyebabkan ia balik ke tempat asalnya, kabur. Ya, menyaksikan kengerian Vanessa, Kai langsung tercengang. Bahkan Rine pun ikut tercengang, apalagi tetangga. Ya, dengan wajah pesimisnya, Rine berkata bahwa Vanessa yang ia lawan dulu tidak memiliki kekuatan seperti ini. Bisa dikatakan Vanessa yang sekarang kemampuan tempurnya bertambah berkali-kali lipat, dan hal itu membuat Rine ketakutan. Karena merasa tidak mungkin bakal menang, Rine menyuruh Kai untuk kabur. Dan demi mengulur waktu, Rine nekat mendekati Vanessa. Setelah itu, Rine mengeluarkan perisai yang biasa digunakan oleh Rasro. Akan tetapi, perisai tak bertahan lama dan retak seketika, menyebabkan Rine cemas akan nasib Kai. Lantas Kai yang tak mau kabur di arena ini mendapatkan serangan dari Vanessa. Lesatan Gloria tersebut membuat tubuh Kai terhempas ke dinding. Bahkan darah menetes deras dari tubuh Kai. Sontak saja Rine syok berat karena Rine mengira Kai teman satu-satunya yang memberinya kehangatan keluarga meninggalkannya untuk selama-lamanya. Menyaksikan musuhnya berduka membuat Vanessa senangnya bukan main. Bagi Vanessa, makhluk lemah seperti manusia memang pantas mati. Kemudian Vanessa memprovokasi Rine yang ia anggap sudah tidak lagi memiliki semangat bertarung. Hal tersebut menyebabkan Rine ingin bunuh sekaligus menghabisi nyawa musuhnya. Lalu tak lama Rine memperlihatkan taring yang selama ini ia tidak mau tunjukkan, yaitu darah iblis yang mengalir di tubuhnya. Bahkan kombinasi dari ras roh dan dewa liar juga menghiasi darah Rine. Di situ Vanessa mengatakan jika sedari awal Rine menampakkan sosok monsternya, pasti Kai takkan mati. Dengan kata lain, kematian Kai adalah kesalahan Rine. Lantas Rine tak peduli pandangan Vanessa tentangnya, karena sekarang baginya Rine harus melenyapkan Vanessa adalah prioritas. Lalu Rine membacakan mantra yang akan mematikan dirinya dan juga target yang bersentuhan dengannya. Sehingga keluarlah darah terus-menerus dari tubuh Vanessa maupun Rine. Sihir ini disebut sebagai sihir kutukan. Ya, jika kedua ciwi kehabisan darah, sudah tentu mereka bakal koid. Sontak saja Vanessa kesalnya bukan main. Namun Rine tidak menduga Vanessa sudah mengantisipasi beragam teknik untuk membatalkan mantra apa saja. Lalu terlihat kutukan jarak jauh yang sudah Vanessa pasang sedari awal. Jadinya mana dari ras roh, ras hewan buas kuantum, dan ras dewa liar tidak bakalan mempan pada dirinya. Kegagalannya untuk balas dendam membuat Rine frustasi. Kemudian Vanessa menabur garam di atas luka Rine. Di situ Vanessa mengingatkan ras persilangan yang ada di dalam diri Rine membuatnya nampak menyedihkan.
Selain identitas tak jelas, Rine juga dianggap tidak cocok menjadi ras apapun. Makanya Vanessa akan melenyapkan penderitaan Rine dengan mengirimnya ke alam baka. Akan tetapi serangan Vanessa dihalau oleh sosok Kai. Sontak saja Rine senang Kai masih hidup. Sementara Vanessa bingung, kok bisa-bisanya manusia bisa bertahan dari Gloria miliknya. Lantas Kai mengaku bahwa ia cuma pingsan bukan koid. Di saat bersamaan, Kai mengingat Gloria yang ia hempaskan ke tubuhnya. Pedang Sid menjadikan tubuhnya bertahan dari panasnya api. Intinya, lagi-lagi Kai diselamatkan oleh pedang Sid. Ya, setelah itu adu bacot antara Kai dan Vanessa mengiringi pertarungan mereka. Bagi Vanessa, ketiga ras pantas diunggulkan seperti ras dewa liar yang dipimpin penguasa surga Alpreya. Ras hewan buas dikuasai oleh Kaisar Taring Rat-E. Dan ras roh dipegang Rikugen Kyoko, di mana ketiganya pantas disebut pahlawan karena berasal dari ras terkuat. Sementara belum pernah Vanessa dengar adanya pahlawan dari ras manusia, jadi tak ada yang bisa dibanggakan dari manusia. Lantas Kai membalas ucapan Vanessa bahwa esensi alias keberadaan manusia itu sendiri merupakan sesuatu yang patut diunggulkan. Di saat bersamaan, terlihat rekan-rekan Kai masih berjuang melawan makhluk buas yang ada di hadapan mereka. Di situ Kai menegaskan bahwa ia akan menunjukkan arti dari esensinya di dunia itu agar Vanessa tahu bahwa manusia tidak boleh diremehkan. Ya, untuk membungkam omongan Kai, si Vanessa mengeluarkan jurus sakti mandragunanya yaitu bintang penakluk iblis. Akan tetapi Kai bisa memporak-porandakan teknik Vanessa menggunakan pedangnya. Lantas Vanessa berkata, mungkin Kai mampu menghancurkan bintang penakluk iblisnya karena berfokus pada satu koordinat. Tapi kalau teknik bunga dunia bawah yang bermekaran ke seluruh area, tak yakin dapat Kai musnahkan. Tanpa Vanessa sadari, Kai sudah mempersiapkan jikalau teknik bunga dikerahkan. Kemudian Kai memberikan kode pada Arsan yang sudah berada di posnya. Lantas Arsan langsung mematikan sumber listrik di istana dan sekitarnya. Akibatnya jarak pandang Vanessa tak bisa menjangkau seluruh area, sehingga membuatnya sulit mengerahkan teknik bunga yang sedang mekar. Namun Vanessa punya cara lain dengan memusatkan serangannya pada Kai terlebih dahulu. Sialnya Vanessa tidak tahu bahwa Kai sudah berganti posisi alias tertipu dengan cahaya pedang yang dipegang Rine. Setelah itu Rine melemparkan pedang Sid dan ditangkap langsung oleh Kai. Di situ Vanessa sadar bahwa dirinya sudah kalah telak. Makanya ia menyerahkan istana pemerintah pada Kai. Dan di saat bersamaan Kai langsung menebas tubuh Vanessa. Kemudian Vanessa bertingkah aneh membuat Kai dan Rine bingung. Karena Vanessa menggumamkan soal Sid, sontaklah Kai langsung meminta Vanessa untuk menceritakan hal yang ia ketahui. Lantas Vanessa berkata, dulu peramal Sid mengatakan fenomena dunia baru akan terjadi. Namun sesungguhnya pemicu adanya kelahiran dunia disebabkan oleh seseorang selain Vanessa dan peramal Sid. Dan untuk menghadapi fenomena tersebut, Sid meletakkan pedang Asura Soraka di Rubanah tempat ras iblis disegel. Jadi tugas Kai sekarang ialah mencari dalang yang ada di antara ras roh, ras dewa liar, dan ras hewan buas Phantom. Ada satu kunci yang disebut kode terlarang atau kode 0 yang tersimpan di dunia asal Kai, yang nantinya bisa berguna bagi Kai untuk menangani si dalang. Nah, sesudah menyampaikan hal penting itu, Vanessa tiba-tiba berperilaku centil, membuat Kai keheranan ternyata permaisuri kegelapan memiliki sisi yang konyol. Nah, sebelum menghilang, Vanessa berkata jika diberi kesempatan, ia akan berlagak dengan Kai sebagai sukubus. Setelah Vanessa menghilang, Kai langsung ngerempel lemas. Kai masih tak menduga ia bisa mengalahkan seorang pahlawan iblis. Lantas Rine berkata bahwa Kai memang memenangkan pertarungan yang sulit, jadi Kai boleh bangga akan kemampuannya. Nah, sesudah Federasi Zurak berhasil diambil alih oleh manusia, kabar kemenangan itu disiarkan ke media bahwa penyerangan yang dipimpin oleh Komandan Jeane membawa kemerdekaan bagi manusia dari penjajahan ras iblis. Terlihat Kai dan Rine sedang menatap langit Zurak yang bebas dari ras iblis. Di situ Kai masih kepikiran soal informasi yang dikatakan oleh Vanessa. Makanya Kai memutuskan akan mencari dalang yang memicu kelahiran dunia. Selama ini Kai mengira dia dan Rine merupakan hal abnormal. Namun jika didasari dari sudut pandang Vanessa, Kai maupun Rine yang telah lolos dari keabnormalan.
Kemudian datanglah Gianne dan kawan-kawan menjumpai Kai dan Rine. Di situ Gianne mengucapkan terima kasih. Soalnya berkat bantuan dari Kai, Federasi Jurak berhasil merdeka dari penjajahan. Lantas Kai menanyakan apa rencana Gianne selanjutnya. Gianne berkata bahwa ia akan menyerahkan urusan federasi kepada orang yang sudah berpengalaman. Namun Gianne berjanji 30 tahun ke depan jika masih diberi kesempatan hidup, ia akan mengubah dunia ini seperti dunia tempat Kai berasal. Akan tetapi untuk itu Gianne ingin melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Tujuannya tak lain agar wilayah yang dikuasai oleh ketiga ras mengalami kebebasan seperti Federasi Jurak. Di dunia manusia, selain Federasi Jurak, terdapat 3 wilayah lainnya. Di bagian Federasi Io Timur dikuasai ras Dewa Liar. Federasi Yurun di selatan dipegang ras Roh, dan Federasi Skuld di barat dikendalikan oleh ras binatang buas. Makanya Gianne ingin berkeliling menghadapi ketiga ras tersebut. Makanya Gianne membutuhkan bantuan dari Kai maupun Rine. Ya, mendengar ucapan Gianne, Kai terharu sekaligus bangga dengan ketegasan bestinya, sehingga Kai dan kawan-kawan akan berpartisipasi dalam petualangan Gianne and the Gang. Di situ Kai berkata, Gianne di dunia ini sifatnya tak berubah seperti kedua sahabatnya di dunia asal. Karena Gianne di dunia asal begitu gigih, mempunyai obsesi dan antusiasme tingkat tinggi. Walaupun demikian, tetap saja ada sikap kekanak-kanakannya. Sontak saja Gianne malu mendengar dirinya di dunia lain gitu ya, yang mempunyai sisi demikian. Setelah itu Gianne mengumumkan bahwa mereka akan melakukan perjalanan jauh demi meraih masa depan cemerlang bagi umat manusia. Hal itu sangat diapresiasinya oleh Saki dan kawan-kawan, dan mereka akan setia mengikuti sang komandan. Sementara Kai berkata kalau ia akan mengakhiri perang besar ini. Jika Sid tidak ada, maka Kai yang akan bertanggung jawab. Selain itu, Kai akan mencari dalang di balik kelahiran dunia dan merebut kembali dunia asalnya. Tampak Rine memperhatikan sosok Kai yang mirip dengan seseorang yang tak asing baginya. Kemudian Kai mengajak Rine bergabung dengan Gianne dan kawan-kawan untuk melangkah ke lokasi tujuan mereka. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru gak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak sih? Ya pokoknya mah kita harus lanjut anime ini sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya.